Saudaraku yang dirahmati Allah, di sebuah dusun sederhana di Jombang, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi cahaya bagi ribuan hati. KH Dimyati Rois. Dari kecil, hidupnya akrab dengan kesederhanaan. Rumah kayu dengan lantai tanah menjadi tempat ia tumbuh. Namun di balik kesederhanaan itu, terpancar kehangatan keluarga yang penuh dengan nilai agama. Ayahnya seorang alim yang tekun mengajarkan Al-Quran, sementara ibunya perempuan solihah yang selalu membimbing anak-anaknya agar dekat dengan doa. Setiap fajar menyingsing, ketika kabut masih menutupi sawah-sawah di Jombang, KH Dimyati kecil sudah beranjak dari tidurnya. Ia membantu ibunya menimba air, menyapu halaman, lalu berlari kecil menuju surau. Di sana ia duduk bersila, menyimak ayahnya melantunkan ayat-ayat suci. Meski usianya masih belia, matanya berbinar-binar penuh rasa haus akan ilmu. Hatinya berdetar setiap kali mendengar ayat-ayat Allah dikumandangkan. Malam hari, ketika anak-anak lain sudah terlelap, ia masih sering terjaga. Dengan tangan mungilnya, ia menadahkan doa. Kadang bibirnya bergetar lirih, memohon pada Allah agar kelak diberi kesempatan menjadi orang yang bermanfaat. Doa itu sederhana, namun tulus. Ya Allah, jadikan hidupku berarti untuk agamamu dan berguna untuk sesama. Di kampungnya, KH Dimyati tumbuh dengan akhlak yang menyejukkan. Ia selalu menyapa orang tua dengan sopan, menolong teman sebaya, dan patuh pada orang tua. Tetangga-tetangganya kerap berkata, anak itu kelak akan jadi orang besar. Namun bagi KH Dimyati kecil, yang ia tahu hanyalah belajar, membantu orang tua, dan terus berdoa. Ada satu peristiwa kecil yang selalu dikenang orang-orang. Suatu hari, hujan deras membuat jalan desa becek. Seorang kakek tua kesulitan melintas. Tanpa pikir panjang, Dimyati kecil berlari mengambil sandal tuanya, lalu menuntun kakek itu berjalan. Ketika orang-orang memuji, ia hanya tersenyum dan berkata lirih, "Kalau kita bisa membantu orang, kenapa harus menunggu jadi besar?" Dari situlah semua orang mulai menyadari, bukan hanya kepandaian yang tumbuh dalam dirinya, tapi juga hati yang luas dan penuh kasih. Itulah yang kelak menjadi dasar seluruh perjalanan hidupnya. Ilmu yang dipadu dengan akhlak, kecerdasan yang dibingkai dengan kerendahan hati. Sejak kecil ia sudah menunjukkan tanda-tanda seorang hamba pilihan. Dan dari Jombang, cahaya itu mulai menyinari hingga kelak menerangi seluruh negeri. Saudaraku yang dirahmati Allah, seiring waktu berjalan, KH Dimyati kecil beranjak remaja. Hatinya semakin haus akan ilmu dan rasa ingin tahunya tak pernah padam. Ayah dan ibunya tahu amanah besar ada di pundaknya. Maka dengan penuh doa dan harapan, mereka mengizinkannya untuk merantau, menimba ilmu di pesantren-pesantren besar tanah Jawa. Perjalanan itu tidak mudah. Ia harus meninggalkan kampung halaman, rumah sederhana, serta orang tua yang sangat ia cintai. Namun, di matanya tak ada raut gentar. Ia percaya setiap langkah menuju ilmu adalah bagian dari ibadah. Dengan bekal seadanya, selembar kain sarung, beberapa kitab tipis, dan doa restu orang tua, ia memulai perjalanan panjang yang penuh arti. Di pesantren pertama yang ia datangi, ia dikenal sebagai santri yang tekun. Ketika teman-temannya sibuk bermain, ia memilih duduk di bawah lampu minyak, menyalin pelajaran hari itu dengan rapi. Tidak hanya itu, ia juga rela mengabdi, menyapu halaman, membersihkan kamar para kiai, hingga membantu di dapur. Bagi KH Dimyati muda, itu semua bukan beban, melainkan ladang keberkahan. Satu hal yang membuatnya menonjol adalah kerendahan hatinya. Meski ia cerdas dan cepat memahami pelajaran,
Tak pernah sekalipun ia menyombongkan diri. Ketika ada santri lain yang kesulitan, ia mendekat, membantu dengan sabar, dan berkata lembut, "Ilmu ini bukan milikku, tapi amanah dari guru. Kalau aku bisa membantumu, itu juga berarti aku menjaga amanah itu." Perjalanan menimba ilmu membawanya dari satu pesantren ke pesantren lain. Ia bertemu banyak kiai besar, belajar berbagai kitab kuning, memperdalam ilmu fikih, tafsir, hingga tasawuf. Setiap kiai yang ditemuinya memberi kesan mendalam. Salah satu gurunya bahkan berkata, "Nak Dimyati, ilmu akan meninggikan derajatmu. Tapi ingatlah, akhlaklah yang akan membuatmu benar-benar mulia." Kalimat itu ia pegang erat, seperti cahaya yang menuntunnya dalam gelap. Tahun demi tahun berlalu. KH Dimyati Rois tumbuh menjadi santri yang bukan hanya kaya ilmu, tapi juga matang dalam sikap. Kecerdasan dan kerendahan hatinya membuat banyak gurunya mendoakan masa depan yang besar. Dan doa para guru itu menjadi tiang kokoh bagi langkahnya. Ketika ia akhirnya kembali ke Jombang, bukan hanya kitab-kitab yang ia bawa, tapi juga nilai, doa, dan akhlak mulia yang tertanam kuat di hatinya. Ia pulang dengan satu tekad, membangun pesantren, mendidik generasi dan menyalakan cahaya Islam di kampung halamannya. Dan dari sinilah, babak baru kehidupan KH Dimyati Rois dimulai. Babak perjuangan yang kelak menorehkan jejak abadi di bumi Jombang. Saudaraku yang dirahmati Allah, sepulangnya dari menuntut ilmu, KH Dimyati membawa tekad kuat untuk mengabdikan hidupnya. Ia tidak bermimpi membangun pesantren megah dengan ribuan santri. Ia hanya ingin menghadirkan tempat sederhana di mana ilmu bisa tumbuh dan doa bisa bergema. Maka, di sebidang tanah dekat rumahnya di Jombang, berdirilah pesantren kecil, beratap rumbia, berdinding bambu, dan beralaskan tikar pandan. Awalnya, hanya ada segelintir santri. Mereka tidur di gubuk seadanya, berbagi makanan sederhana, dan belajar di bawah cahaya lampu minyak. Namun, KH Dimyati tidak pernah mengeluh. Ia selalu berkata pada santrinya, "Jangan lihat sempitnya ruangan ini, tapi lihat luasnya niat kita. Insya Allah, dari tempat sederhana ini akan lahir keberkahan." Hari-hari berjalan dengan penuh kesabaran. Santri-santri mulai berdatangan. Sebagian anak petani miskin, sebagian lagi anak yatim yang dititipkan oleh keluarganya. KH Dimyati menyambut semua dengan senyum yang sama. Ia memberi mereka makan, meski terkadang hanya nasi jagung dan sayur sederhana. Dan ketika persediaan habis, beliau lebih sering menyisakan bagi santri. Sementara dirinya cukup dengan secangkir air hangat. Yang membuat para santri terkesan bukan hanya ilmunya, tetapi akhlaknya. Beliau tidak segan membersihkan masjid bersama santri, menimba air di sumur, bahkan menambal atap bocor dengan tangannya sendiri. Ketika ada santri yang malas belajar, beliau tidak marah, melainkan duduk di sampingnya, menasehati dengan lembut. "Nak, ilmu ini adalah cahaya. Jika engkau menjauhinya, hidupmu akan gelap. Tapi jika engkau mendekatinya dengan sabar, cahaya itu akan menuntunmu selamanya." Lambat laun, kabar tentang pesantren itu menyebar. Masyarakat mulai mempercayakan anak-anaknya kepada KH Dimyati. Mereka tidak hanya ingin anaknya pandai membaca kitab, tetapi juga berakhlak mulia seperti sang kiai. Dan benar saja, dalam suasana sederhana itu, tumbuh generasi-generasi yang disiplin, sabar, dan penuh kasih. Ada satu kisah yang selalu dikenang santri. Suatu malam, hujan deras membuat atap bocor. Air merembes ke ruang belajar. Santri gelisah, khawatir pelajaran malam itu batal. Namun, KH Dimyati datang membawa lentera, duduk di lantai basah dan berkata, "Hujan ini bukan penghalang, tapi rahmat.
Mari kita lanjutkan belajar, karena ilmu tidak boleh berhenti hanya karena atap bocor. Santri terdiam, lalu melanjutkan belajar dengan semangat. Sejak malam itu, mereka paham, perjuangan menuntut ilmu harus ditempuh dengan kesabaran. Dari pesantren kecil itu, KH Dimyati menyalakan api yang tak pernah padam. Api ilmu, api akhlak, dan api keteladanan. Semua tumbuh dari kesabaran. Semua bersemai dari hati yang ikhlas. Dan dari titik itulah, pesantren mulai berkembang. Seiring doa-doa yang tidak pernah lelah dipanjatkan. Seiring berjalannya waktu, keberadaan KH Dimyati Rois semakin dirasakan oleh masyarakat Jombang dan sekitarnya. Bukan hanya karena keluasan ilmunya, tetapi juga karena kelembutan hatinya dalam membimbing umat. Ia bukan tipe kiai yang menjaga jarak dengan rakyat kecil. Justru sebaliknya, KH Dimyati kerap terlihat duduk di beranda rumah atau musola kecil, mendengarkan keluh kesah petani, pedagang, hingga anak-anak muda yang masih mencari arah hidup. Setiap orang merasa seolah berhadapan dengan seorang ayah yang penuh kasih, bukan dengan ulama besar yang disegani. Salah satu kebiasaannya yang sangat melekat adalah mendatangi langsung masyarakat di pelosok desa. Tidak jarang ia berjalan kaki melewati sawah, kebun, atau gang sempit hanya untuk menyapa orang-orang yang tidak sempat datang ke pesantren. Baginya, dakwah bukan hanya di mimbar atau di podium, tetapi di setiap langkah kehidupan sehari-hari. Ketika bertemu dengan seorang nenek yang kesulitan mengangkat air, beliau tanpa ragu turun tangan membantu. Agama bukan sekadar ilmu di kepala, tapi amal nyata yang menolong sesama. Ucapnya suatu ketika kepada santri yang terheran-heran melihat kiainya mengangkat ember penuh air. Kehadirannya membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Banyak masyarakat yang awalnya saling berselisih, akhirnya berdamai setelah dinasehati olehnya. Bukan karena kata-katanya panjang atau keras, melainkan karena tutur lembutnya menembus hati. Ada kisah tentang dua keluarga yang hampir bertikai desar karena masalah warisan. Tetapi setelah KH Dimyati duduk bersama mereka, ia hanya mengutip satu ayat Al-Quran tentang pentingnya persaudaraan, lalu menambahkan, "Apa arti harta jika hati penuh dendam? Lebih baik hidup sederhana tetapi saling mendoakan, daripada kaya namun tidak ada berkah." Kalimat itu membuat kedua keluarga menangis dan akhirnya memilih berdamai. Bagi para santri, KH Dimyati bukan hanya guru yang mengajarkan kitab, tetapi teladan hidup yang nyata. Beliau sering mengingatkan, ilmu itu laksana cahaya. Jika hatimu keruh, maka cahaya itu tidak akan memantul. Bersihkan hatimu dengan ikhlas, niscaya ilmu akan membawa manfaat. Pesan itu membuat banyak santri tidak hanya tekun belajar, tetapi juga berusaha menjaga adab, keikhlasan, dan pengabdian. Yang lebih mengagumkan, meski beliau dihormati hingga keluar daerah, KH Dimyati tetap hidup sederhana. Pakaian yang dikenakan seringkali sama, tanpa kemewahan. Rumahnya tidak pernah tampak megah, justru penuh dengan kesederhanaan. Namun, justru dari kesederhanaan itulah terpancar wibawa yang membuat siapapun merasa teduh berada di dekatnya. Cahaya hikmah yang dibawa KH Dimyati menyebar luas, dari pesantren hingga ke pelosok kampung. Ia tidak hanya menjadi guru bagi santri, tetapi juga sahabat bagi masyarakat. Kisah-kisah keteladanannya pun terus diwariskan dari mulut ke mulut, membuat namanya semakin harum di hati umat. Hari demi hari, usia KH Dimyati Rois kian menua. Rambutnya semakin memutih, langkahnya mulai melambat. Namun cahaya keteduhan di wajahnya tidak pernah pudar. Justru semakin tua, semakin banyak orang yang datang kepadanya mencari bimbingan.
Tidak hanya santri, tetapi juga pejabat, pedagang, hingga anak-anak kecil yang sekadar ingin merasakan sentuhan kasih seorang kiai. Beliau seakan menjadi pelita di tengah gelapnya zaman, tempat orang menemukan arah ketika hidup terasa buntu. Suatu sore, selepas sholat maghrib, K.H. Dimyati duduk di beranda rumah pesantren. Angin semilir membawa aroma tanah basah setelah hujan. Beberapa santri mengelilinginya, berharap mendapatkan wejangan. Dengan suara lembut, beliau berkata, "Nak, hidup ini bukan soal berapa banyak engkau memiliki, tapi seberapa ikhlas engkau memberi. Jangan kejar pujian manusia, karena semua akan sirna. Kejarlah ridho Allah, karena itulah yang kekal selamanya." Ucapan itu disampaikan singkat namun menusuk ke relung hati. Santri-santri terdiam. Sebagian menitikkan air mata. Dalam usianya yang sepuh, K.H. Dimyati Rois semakin sering mengingatkan pentingnya menjaga hati. Hati yang kotor membuat hidup sempit, tapi hati yang lapang menjadikan dunia terasa luas, ucapnya sambil menatap langit senja. Pesannya sederhana, tetapi banyak orang mengaku hidup mereka berubah setelah mendengar nasihat itu. Bahkan ada yang bersaksi, setelah pulang dari majus beliau, masalah hidup yang berat terasa lebih ringan, seolah beban terangkat begitu saja. Waktu pun terus berjalan, hingga pada suatu malam yang hening, kabar duka menyebar dari Jombang. K.H. Dimyati Rois berpulang ke rahmatullah. Tangis pecah dari para santri, masyarakat, hingga para tokoh yang mengenalnya. Jalan-jalan menuju pesantren penuh sesak dengan orang yang datang memberikan penghormatan terakhir. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, pejabat atau rakyat jelata. Semua melebur menjadi satu menangisi kepergian seorang wali yang telah menjadi penuntun jalan mereka. Namun meski raganya telah tiada, warisan K.H. Dimyati Rois justru semakin hidup. Pesantren yang beliau asuh terus berkembang. Para santri menyebarkan ilmunya ke berbagai daerah. Dan masyarakat selalu menceritakan kisah-kisah keteladanannya. Nilai-nilai ikhlas, rendah hati dan cinta kasih yang ia ajarkan kini tertanam di hati ribuan orang. Seakan beliau tidak pernah benar-benar pergi, karena jejak kebaikannya abadi. Di setiap majelis taklim, di setiap doa yang terucap, nama K.H. Dimyati Rois tetap dikenang. Bagi banyak orang, beliau adalah gambaran nyata seorang ulama sejati. Sederhana, penuh kasih, dan selalu menuntun umat menuju Allah. Hingga kini, setiap orang yang mendengar kisahnya merasa seolah sedang duduk di hadapan seorang guru yang meneduhkan jiwa. Itulah warisan abadi K.H. Dimyati Rois, bukan berupa harta atau bangunan megah, melainkan nilai-nilai keagamaan dan hikmah yang akan terus hidup dari generasi ke generasi.